yang disampaikan oleh brother siapa tadi? eh Abu Jakar ya, Abu Jakar. Jadi saya bukan sedang mengatakan sesuatu tentang pemerintah ya. Jadi itu makanya saya bilang tadi saya garis bawahi seperti yang dikatakan oleh brother Metatron tadi saya mendukung itu. Cuman bedanya dengan saya brother Metatron tadi belak-belakan ya Islam katanya. Makanya saya katakan tadi dasar sumber ini semua adalah dogma. Kenapa? Karena sama seperti kalau boleh saya kutip seperti yang dikatakan oleh Buya Sakur. Jadi dogma ini sama seperti memegang bara, melepasnya susah, dipegang panas, begitu ya. Jadi mungkin kalau brother Abu Zakar tadi dengar statement saya sekilas, itu yang saya maksud. Makanya saya tidak mau masuk kepada oknum atau kepada siapapun. Kenapa? Karena kalau sudah bicara dogma, apapun akan kita lakukan, ya. Jadi itu dasarnya, ya. Saya setuju dengan Profesor Metatron tadi, itu dasarnya sebenarnya. Itu sih yang mau saya sampaikan, Brother Superboy. Terima kasih buat waktunya. Baik, sama-sama Brother Miracle ya. Mungkin nanti ke depannya Brother Miracle ganti namanya jangan Miracle ya, tapi gantinya jadi Ordinary aja. Baik. Kejam banget ya. Iya, lebih mudah dibaca. Kalau nggak ganti jadi basic gitu, seperti itu ya. Baik. Terima kasih untuk Brother Miracle. Kita kehadiran satu teman dari teman-teman kita Muslim ya, Muslimah yang saya lihat adalah seorang Muslim yang juga baik dalam hal berdiskusi gitu loh. Assalamualaikum, selamat pagi Saudari Luminara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Baik, silakan mungkin ada yang mau menanggapi para speaker di atas atau tema, silakan gitu. Apakah benar Islam itu melekat dengan intoleransi agama atau tidak seperti itu? Silakan. Oh tentu tidak dong. Dalam konsep Islam sendiri ada namanya tasamuh ya, toleransi. Tapi memang banyak paradigma yang mengatakan bahwa Islam itu intoleran. Karena beberapa praktek-praktek yang ya sometimes ketika orang belajar tidak mempraktekkan dengan benar akhirnya berakibat buruk buat orang yang merasakan gitu. Tapi itu tidak semua karena dalam konsep ajaran Islam sendiri itu ada konsep tasamuh yang artinya toleransi, mampu menghargai perbedaan dan sebagainya gitu. Jadi ya tergantung manusianya dia mampu menerapkan itu dengan baik, ajarannya dengan baik atau tidak. Ketika kita bertemu dengan mereka yang tidak mampu mengaplikasikan ajarannya dengan baik ya, karena kita akan bertemu dengan orang-orang yang intoleran dan saya rasa itu bukan cuma Islam ya, agama lain pun kalau mereka tidak bisa mengaplikasikan ajarannya dengan baik, mereka juga bisa menjadi intoleran terhadap agama lainnya gitu. Seperti itu. Ada yang nangkap poinnya. Maksud saya begini, Luminara, berarti secara eksplisit Luminara ingin menjelaskan bahwa Islam memberikan kemudahan terbuka ya, kecuali dalam hal akidah, terhadap pemeluk agama apapun di Indonesia ini untuk beribadah. Seperti itu ya? Betul, karena Islam itu ajarannya mengajarkan toleransi di dalam ajarannya. Islam mengajarkan toleransi di dalam ajarannya. Di dalam Islam ada namanya konsep tasamuh yang artinya toleransi. Nah, tapi kok ada sih kata-kata intoleran? Nah, intoleran ini berasal dari mereka yang belajar ajaran, suatu ajaran agama, entah itu Islam, entah itu apapun agama yang dia pelajari, tetapi dia tidak mengaplikasikannya bagian toleransi ini gitu. Jadi bertemulah teman-teman dengan orang-orang yang intoleran. Berarti mereka adalah orang-orang yang belum mampu mengaplikasikan ajaran agamanya dengan baik. Tadi poinnya saya bold dan underline adalah bahwa intoleran ini bukan ajaran agamanya, tetapi ketidakmampuan penganut ajaran agama itu untuk mengaplikasikan ajaran agamanya yang baik itu. Gitu. Keren. Baik, disampaikan dengan bahasa Indonesia yang baik ya, selama 4 menit 12 detik, singkatnya itu oknum ya berarti. Berarti bukan ajaran agamanya, tetapi orangnya yang tidak bisa mengerti ajaran agamanya. Begitu ya, Kak Luminara ya? Betul. Betul. Dan terjadi lagi
kisah lama terulang kembali. Ya, jadi oknum ya, bukan bukan betul. Betul, seperti itu ya Kak Luminara. Baik, ada yang ingin menanggapi mungkin Prof. Meta atau Nona Statue mungkin berdasarkan keluhan Nona Statue ini ya Luminara mengatakan bahwa itu to the K, to the N, to the U, to the M gitu ya, oknum. Ya, bukan ajaran agamanya seperti itu. Atau teman-teman yang lain mungkin ingin menanggapi silakan. Sepertinya jawaban Luminara ini menampar 4 orang di atas untuk tidak bisa membantah ya. Tapi kita kasih kesempatan ya. Nona Statue mungkin ingin menanggapi Luminara, boleh. Ini kita ngobrol santai ya. Nona Statue? Oke, Nona Statue lagi, kirain lagi Maxim. Baik, silakan Nona Pak Statue. Prop ya? Pak Prop, soalnya aku lagi buka data. Atau Pak Prop dulu? Oh iya, Prop. boleh. Oh gitu, Boleh kirain nih. lagi Maxim gitu driver. Silakan Prof. Meta. Maksud- Iya, ini kalau dibilang Islam itu toleran, ya saya nggak mau pakai ayat-ayat basi lagi ya, atau Taubat 29, Bukhari 34, Bukhari 24, Bukhari 4191. Saya sudah capek menggunakan itu. Tapi saya pengen nanya nih, kalau Islam itu toleran, ya kira-kira Mbak Luminara ini setuju nggak kalau ada agama Yahudi di Indonesia? Agama Yahudi ya. Setuju Sebelum aja, dijawab aku bantu dulu ya. Aku bantu. Mungkin namanya terlalu panjang biar lebih dekat pakai panggilan sapaan aku aja. Biasanya manggilnya Mbak Umi. Seperti itu. Biar gak terlalu panjang. Silakan. Ya udah. Luminara aja. Nara boleh Nara. Naya juga boleh. Sama Oh, aja. iya. Saya taunya namanya Jesse sih. Apa dulu kue apa tuh namanya? Josi juga Momotar. boleh. Josi juga Jesse boleh. Momotar. Ya, Ya, setuju Josi ya juga boleh. kalau ada agama Yahudi di Indonesia ya. Halo? Ya silakan fokus malah Ya, kenalan oke, lebih dijawab. dekat Ini lagi. udah mau Silakan ya. udah boleh dijawab belum ini? Ya tolong Udah boleh? fokus ya Mbak Jessie ya, lihat ke depan. Pertanyaan Iya, ini, saya, abang lagi, Mbak setuju ya kalau ada agama Yahudi di Indonesia, setuju ya? Ya, saya nggak bermasalah dengan itu. Terserah. Nggak ada masalah. Oke. Terus yang jadi pertanyaan, kenapa kok sinagog atau tempat sembahyang orang Yahudi ini nggak boleh didirikan di Indonesia? Nah, Siapa yang paling keberatan kira-kira? Jadi ini coba. Jadi gini, di konsep apa namanya negara kita yang saat ini hanya mengakui 5 agama samawi, 5 agama besar dan kepercayaan dan beberapa aliran kepercayaan. Nah, untuk bisa mendirikan sinagog di negara kita ini, maka agama Yahudi mesti mengikuti prosedur yang berlaku. Bukan berarti tidak boleh, kan? Tapi kita ini bernegara, ada aturannya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita dirikan. Berarti harus ada dulu pendaftaran tuh yang namanya ke negara. Ada namanya kita proses beradministrasi negara. Nah, kalau udah oke sama negara, sudah ada proses administrasinya, sudah diakui oleh negara, terserah mau bikin di sinagog segede apa juga nggak ada yang larang. Nah, kenapa sekarang dilarang ya? Karena belum ada proses administrasi negaranya. Negara Ada. belum akui. Ada. Apa adanya? Ada di penetapan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1965. Di situ agama Yahudi boleh dilaksanakan Sudah di ada. Indonesia. Berarti tempat Emang ibadahnya sudah ada. boleh. Boleh dong. Emang Nah, sudah ada. kenapa kok orang Indonesia tidak boleh mengizinkan orang-orang Yahudi untuk punya sinagog di Indonesia? Kalau memang sudah ada ya berdiriin aja. Kenapa ini? Nah, yang Kenapa jadi pertanyaan kenapa nggak boleh? Kenapa nggak ada? yang larang siapa? Loh, apakah orang Kristen melarang? Apakah orang Hindu melarang? Ya terus nggak ada yang larang terus ngapain? Berarti tinggal Islam berdiri yang aja. melarang. Islam yang mana? Siapa yang larang? Jangan ini, jangan cuma katanya-katanya. Ya Kalau udah, memang saya ada, tanya. kalau memang ada keputusannya, sudah ada ketetapannya, administrasi negaranya sudah selesai, yang larang siapa? Ya, Emang sudah Orang- diakui negara.
Biasanya Oke. kalau sudah diakui oleh negara itu pasti ada informasi dari negara untuk menyampaikan hari ini kita sudah ada ya penambahan agama baru namanya Yahudi. Nah ada tuh pasti informasi dari negara. Nggak mungkin negara tidak menginformasikan. Kalau dulu seperti kayak sistem aliran kepercayaan diinformasikan sama negara ada penambahannya. Negara sekarang juga sudah mengakui Konghucu misalnya. Itu disebutkan loh oleh negara. Bukan diam-diam aja negaranya. Nah, kalau misalnya masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa ternyata Yahudi juga sudah diakui oleh Indonesia, ya berarti sosialisasi penetapannya yang tidak selesai. Kalau memang ada ya, kalau memang sudah ya. Tapi kalau belum, ya sabar dulu dong, selesaikan dulu. Biarkan negara menyelesaikan dengan menyampaikan sehingga rakyat bisa ngerti, bisa menerima. Kenapa rakyat tidak menerima ya? Karena tidak tahu. Intinya gitu. Oke, tolong besarin saya, host. Kita lihat Islam-Islam munafik ini ya. Ya, ini peraturannya. Ada gambar Abu Daud 2407 lagi. Nah ini. Ini yang saya maksud tadi. Ya. Penetapan Presiden Republik nomor 1 tahun 65. Di sini ada dengan kata-kata di muka umum dimaksudkan dengan apa yang lazim diartikan agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Tapi di paragraf ketiga dikatakan ini tidak berarti bahwa agama-agama lain misalnya apa? Kelihatan nggak ini apa? Kelihatan nggak apa? Iya, kalau kan di sana sebutkan kalau lu mau memeluk Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2. Ini ada Yahudi. Nah yang jadi pertanyaan kan saya bilang, kenapa di Indonesia tidak boleh ada sinagog? Kalau ada ya, orang Yahudi pasti apa? Dilemparin batu. dibaca dengan benar dong. Ingat kejadian tahun 2000 berapa? Dibaca dengan benar. Ada Coba gini, coba dibaca dengan benar itu teksnya. sebentar, saya belum selesai. Ada Negara tidak namanya. melarang memeluk. Kan cuma memeluk dong. Lu kalau mau yakin lu mau jadi Yahudi Oke, juga kalau negara memeluk nggak agama larang. berarti tempat ibadahnya boleh nggak? Emang ada di situ izinnya? Boleh nggak sama negara? Ada. Mereka Mana mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2. Jaminan Kalau mereka penuh diberi untuk jaminan penuh, memeluk boleh nggak ibadah? kepercayaan sesuai itu benar pasal 29 itu benar. Negara Iya, menjamin memeluk berarti agama boleh dan nggak? kepercayaan sesuai apa yang kalian yakini. Ya boleh kalau memeluk Iya, mah lu mau berarti yakin, boleh nggak? lu mau yakin nama kerang ajaib juga siapa yang larang sih di negara ini? Coba lu mau Oke, Tuhan kalau kerang kamu ajaib kalau juga kamu nggak ada mau yang larang di mengatakan sini. demikian, maka saya keluarkan pertanyaan Pak. Apa? Saya keluarkan pertanyaan pamungkas saya. Jika memang diperbolehkan bikin sinagog di Indonesia, bahkan Zoroaster, Sinto, Tao, saya tanya, kenapa di Arab Saudi tidak ada satupun gereja yang didirikan sampai tahun 2025? Ya mana gua tahu, lu tanya gua. Gua bukan orang Arab Saudi, weh. Gua orang Indonesia. Arab Saudi agamanya apa? Ya, Arab Saudi Ya, agamanya apa? nggak tahu Islam kali. Kalau terus menurut lu kalau Nggak dia tahu. agama Islam Loh, Islam terus gue tahu Oke, aturan kamu negara. berdoa. Oke, saya tanya, kamu Itu berdoa ada itu namanya menghadap ke aturan negara mana? negara. Kok nggak bisa Batu hitam itu, dipisahin sih batu antara bentuk aturan kubus negara itu sama di negara agama? mana? Lu kira Indonesia gue beragama Islam terus kalau Jesse, gue di Arab juga kamu gue kalau ngerti sholat aturan 5 kali negara Arab sehari, gitu. bahkan Maksudnya gimana? mayat keluargamu itu semua hadapnya ke negara mana tuh? Negara mana? Nggak ada menghadap negara. Lu kira gue beragama atas Iya, nama negara? iya, Ka'bah itu ada di negara mana? Ka'bah. Nggak ada namanya negara agama negara. Oke, kiblatmu nggak ke ada. negara mana? Saya tanya, kiblatmu tuh arahnya kemana? Hubungannya sama kiblat gue apa? Oke, kiblatmu kemana? Jujur. Emang beragama itu berteritorial gitu? Maksud lu gimana nih? Iya, kiblatmu kemana sebagai umat Islam? Ke Ka'bah. Ka'bah ada di mana? Nah menurut lu ada di mana? Mekah. Ya itu kan jawaban lu. Loh, Ka'bah emang ada di mana? Selain di Ka'bah Mekah? ada di mana? Ini kan menurut lu di Mekah ya di Mekah berarti. Ya udah di Mekah. Oke, di Mekah ada gereja nggak? Terus ya mana gue tahu. Mekah itu kota.
Dan kota itu memiliki aturan administrasi. Ya gue mana tahu, gue bukan orang Mekah, lu nanya gue. Oh ya, menurut lo ada di Mekah ada gereja nggak? Gimana sih? Lu bisa misah-misahin itu nggak? Nggak. Kalau lu nanya Menurut lo di kota Mekah, Padang, kamu atau tadi di bisa kota bicara Jakarta, Islam atau secara di kota Tangerang. secara Di universal. kota Saya Tangerang. saya Nah, pengen baru tahu. tuh tahu tuh. Gue orang Tangerang, tahu gue. Ya. Kalau lu nanya, kenapa di Tangerang nggak ada gereja? Oke, Nah, tahu gue itu jawabannya. lu orang Tapi katanya Tangerang. ada. Saya tanya, ya, di Cilegon ada gereja nggak? Nggak tahu, gue bukan orang Cilegon. Lu nanyanya sini dong, gue di PIK 2 ini. Di PIK 2 ada gereja nggak? Nggak ada. Memang Di sini kamu juga nggak tuh, ada gereja. memang Islam itu begini, bermasalah semuanya. Kamu naik ke sini, Gue tapi dikasih tahu nggak yang membawa. benar kok malah ini. Gue di PIK 2 nih sekarang nih. Ya Lu udah, mau lihat nggak? saya nggak Gua tahu di PIK mau ada di dua. pick mana, mau Di di. PIK 2 tuh nggak ada gereja juga. Lu tanya dong. Saya Kenapa nggak di tahu, PIK 2 saya nggak bukan ada orang, gereja? saya bukan orang pick. Pertanyaannya, ya menurut kamu di Arab Saudi ada gereja nggak? Oh, menurut gue ya mana tahu. Gue menurut gue. Nggak tahu. Iya nggak tahu karena gue bukan orang Arab Saudi Oke, nih. kalau ternyata di Arab Saudi tidak ada gereja, berarti Islam toleransi nggak? Kok jadi Islamnya? Loh, itu kan negara, ya udah, benderanya emang tulisannya apa? Bendera Arab Saudi tulisannya apa? Pernah tahu nggak? Boleh di PIK 2 tuh. Di PIK 2 juga nggak ada gereja, weh. Nggak ada gereja, nggak Saya ada nggak masjid. nanya, saya nggak butuh pick 2mu itu. Saya dialog fokus saja, jangan lakukan red herring. Ya, Lah, kan tadi lu bertanya teritori yang tidak ada apa, gerejanya. Ini juga di sini juga tidak ada gerejanya teritorinya. Gimana? Ini juga ya. negara ini. di Saya sini. tanya di Arab ada Saudi kotanya kenapa juga. nggak ada gereja? Kenapa lu nanyanya Arab Saudi yang gue nggak ada di sana? Lu nanya gue yang ada di sini dong. Gue Oke. nggak tahu aturan Arab Saudi itu kayak mana. Gue bukan Arab orang Saudi Arab bukan negara Saudi, Islam. bukan penduduk Arab Saudi gue. Terus lu bertanya tentang kenapa Arab Saudi nggak ada? Mana gue tahu? Tanyalah, buka tuh aturan negaranya. Kenapa sampai nggak ada? Lo berarti lu harus buka aturan negara Arab Saudi. Lu harus buka undang-undangnya. Nah, lu pelajari itu kalau lu mau tahu. Kalau nanya ke gue, yang mana gue tahu? Emang gue orang Arab Saudi? Aneh ini Medatron ini pertanyaannya. Coba bikin pertanyaan tuh yang agak cerdas. Diajak dialog susah sekali. Duh. Ya makanya kalau gue dialog Ya, sama gue makanya tuh kalau yang kamu benar, yang gini, lurus gini. pertanyaannya. Kamu gitu. ngomong Kalau gitu gue Islam juga secara pengen dikasih lihat universal, tuh. Di tapi PIK 2 begitu juga nggak ada begitu gereja. dipaparin, Kenapa lu nggak lu tanya? Gue ada di Apa? sini nih tuh. Gue ada di sini juga nggak ada Nggak ada gereja, nggak ada hubungannya itu sama masjid, dialog. nggak ada apa-apa. nggak ada Oke, hubungannya gue ambil dulu ya, gue tengahi dulu ya, sebentar ya, karena sudah ada kedatangan Bang Iman juga ya, salah satu teman berdiskusi Muslim yang cerdas juga. Assalamualaikum Bang Iman, selamat pagi. Waalaikumsalam Bang. Baik, Bang Imam, sebentar ya, aku menyelesaikan Prof sama Lumi, nanti habis itu Bang Iman kalau mau masuk, mau lanjut dialog sama Prof Meta atau yang lain boleh ya, Bang Iman ya. Oke, Bang. Sembari sesuaikan dengan kursi. Kalau Binara terima kasih ya, dan Prof Meta, nanti sebentar kalau menyambung lagi boleh. Ini aku mau luruskan dulu di kolom komentar, aku selalu nggak suka kayak gini ya, kolom komentar bebas teman-teman, tapi tolong komennya sesuai ya. Tadi Luminara open microphone, lagi ada di PIK 2, lagi di kantor, kata kalian, hari Minggu kok masih masuk, pasti pembantu ya. Gak boleh ya. Kita nggak tahu ya, siapa tahu memang itu mes atau memang beliau memang punya kepentingan, kekuasaan di sana seperti itu ya. Hari Minggu masuk karena punya tanggung jawab ya. Kalian di bawah yang bilang hari Minggu pun masuk pasti office girl ya, pasti pembantu. Nggak boleh, aku nggak suka ya. Ya, seperti itu. Baik, kita masuk dulu di bawah. Ada saudara kita dari teman-teman kita yang terhormat dari Muslim. Bang Iman, silakan. Mungkin ingin menanggapi langsung Prof Meta atau ingin menanggapi tema dulu atau langsung saja Bang Iman, silakan. Oke, yang masalah toleransi tadi kan Bang? Yang masalah toleransi di dunia kan? Untuk umat Betul, Muslim. soalnya kalau kita menanggapi tentang masalah Raja Ampat, nanti Gerindra nggak mau, canda. Silakan, tentang ini aja, tentang yang Ini, tadi Bang, Prof Meta bilang gitu. Kalau silakan. di Arab Saudi itu untuk wilayah Riyadh sama apa itu kan itu untuk orang Kristen itu bisa Bang. Itu bebas. Kalau untuk Mekah dan Madinah di situ untuk ada aturannya. Berarti intoleransi dong ya? Enggak gini Bang. Itu memang sesuai aturannya Bang. Aku tanya dengan kamu Prof Metat. Kalau di Vatikan ada nggak Ada, saya masjid? bisa tunjukin. Petanya juga bisa. Cuma saya pengen nanya, Vatikan itu besarnya cuma 500 meter persegi, setengah kilometer ya. Saya tanya,
Kamu tadi bilang di Riyadh sama apa tadi kamu bilang? Satu lagi Jeddah. Iya di Riyadh sama di pokoknya di wilayah di luar pada Oke, di luar katakanlah pada Mekah dan Madinah nggak ada. Mekah itu. Meskipun di Ya, surat Al-Hajj 40 Al-Hajj ayat 40 ada gereja. Coba kasih tahu saya nama gereja di Riyadh sama di Jeddah apa? kalau masalah itu Bang, anu tanya sendiri Bang. Kalau nggak ada Kalau kan namanya berarti kutanyakan Islam di tidak situ toleransi bebas di situ juga. Bang. Hah? Wilayah di situ Saya bebas Bang. mencium-cium ini bukan toleransi, ini telurasin. Amis nih dua-dua mulut kalian dari tadi. Ini Bang, aku tanya di wilayah di Eropa dan Amerika itu kebanyakan apa itu? Yang intoleran itu sama kaum kalian itu. Apa tuh? Ya, terjadi di Amerika ya. Kasus pembulian agama 400 kasus terjadi, pembunuhan massal di yang di Amerika masjid itu apakah kan negara orang Amerika Kristen, gitu Bang? kan. Karena itu mayoritas Bang. Amerika negara Kristen nggak? Kalau Arab Saudi benderanya saya bisa tunjukin itu kalimat tauhid. Amerika benderanya apa? Apakah pengakuan iman Nikea? Kan Abang menyanukan kan apa itu? Nah, Amerika bukan negara Kristen. Tapi Ini mayoritas kita kan? ngomongnya tentang Mayoritas, toleransi Bang. agama Islam. Ya. Nggak bisa Bang dikaitkan dengan Kok nggak bisa, Bang? bendera itu. Loh, bendera Arab Saudi apa tulisannya? La ilaha illallah itu kalimat syahadat itu. Kalimat Nggak, syahadat itu bacanya aja semestinya. masuk Islam. Baca bendera Arab Ini, Saudi Bang. aja 2 kali masuk Kalau Islam. kalau Arab Saudi itu kalau melibatkan toleran, mengapa di Riyadh dan anu itu bebas orang-orang Ya udah mana orang gerejanya? Muslim. Satu nama gerejanya. Kalau kamu bilang bebas, ya di luar Mekah dan Madinah. Nama gereja cari di Riyadh dan sendiri Bang. Loh kok cari sendiri? Kalau aku masalah itu aku nggak tahu itu. Kalau masalah Loh, jadi gereja kamu itu, ngomongin apa dari tadi? ya aku membantah kalau anu Lo agama membantah Islam itu ada intoleran. datanya. Kalau kamu bilang bantah, mana bantahannya? Cari sendiri. Itu bukan membantah. Kalian itu paling yang victim. Kalian berbuat Paling jahat victim. lalu Islam yang dituduh. Loh, itu kan data, Bang. Tapi kebanyakan data itu kebanyakan bohongnya. Bohong datanya Islam bohong gitu. Kan abang yang bilang. Bukan data orang Kristen itu yang toleransi Yang mana, ajaran Bang? kasih tapi selalu membunuh itu. Iya yang mana, Bang? Apa tuh? Apa itu, Bang? Apa nih data apa nih, host? Sorry. Tentang sistem kepemerintahan negara Amerika, Amerika itu merupakan negara pemerintahan presidensial dengan sistem federasi. Jadi bukan terlibat ke agama manapun. Ini data, Bukan, ya. Kada data kawak, langsung Bang. tentang Iman. Amerika ya. Silakan dilanjut. Iya, kalau Islam, negara yang agamanya Islam, Arab Saudi satu-satunya negara yang benderanya kalimat tauhid sama kayak ISIS. Betul nggak? Betul nggak? Kan Anda bilang tadi kalimat tauhid. Baca benderanya Arab Saudi aja, Bang, 2 kali dibaca. Itu masuk Islam, Bang. Syahadat, Bang. Kenapa nggak ada gereja, Bang? Katanya Islam itu agama rahmatan lil alamin, Bang. Toleransi, Bang. Coba Bang host. Aku Boleh ini nggak akan. sedikit saya Oh. ralat tadi dulu nih. Silakan, Miss. Di PIK 2 kalau yang dimaksud PIK 2 itu yang di Jakarta itu ada gereja sih Bu, besar-besar di situ. Gereja Kampus Basilika. Baru mau dibangun belum jadi. Baru mau lagi proses. Itu si Tiber nasi apa itu namanya Tiber apa gue nggak ngerti dah tuh. Itu sudah motor gue itu belum selesai. Sebentar ya Bu. Ada gereja Tabernacle Church, ada gereja Katolik, ada gereja Nafiri Church. Akan ada masjid Al-Ikhlas, betul. Ibu nggak salah. Memang juga akan ada masjid Al-Ikhlas di sini, tapi belum ada satupun yang jadi, Bu. Baru dibangun. Baru Terus ada yang udah setengah jadi bangunannya, baru fondasinya. Ya itu kebenarannya. Itu nanti Ya. bakal ada masjid juga, Al-Ikhlas. Iya. iya, Tapi kan belum jadi. jadi gini loh, apa manfaatnya tadi itu dibawa Bu?
gereja in proses dan gereja Manfaatnya dan aku bilang. PIK 2 dan Manfaatnya tadi PIK kan 2 juga si termasuk Metatron perubahan nanya, ini. kenapa dia nanya Arab Wait, Saudi? Kan wait. kalau dia nanya PIK 2, gue bisa jawab gitu. Kalau Bentar, dia Bu. nanya Arab Saudi, ya nggak tahu kan dia di Arab Saudi. Gitu. Ya dia nggak tahu, padahal Tapi kiblatnya Arab Saudi, kiblatnya orang-orang Islam ini kan Arab Saudi. Menurut lo kalau bilang kiblat gue Arab Saudi, gue auto jadi orang Arab Saudi gitu. Ya harus Secara tahu dong kenegaraan. tentang Maaf Arab bang, Saudi. kalau Kan masalah aneh, kiblat kan kami ini. bukan Arab Saudi bang. dan di Cilegon Itu Nabi Muhammad lahir di Arab Saudi. pengetahuan Teritorial, sekedar pemberitahuan buat aturan yang kawasan itu di bawah aturan negara. Bisa, Bentar. apalagi kayak ini nih, tata kota. Tata kota tuh negara yang atur, bukan agama yang atur, Bang. Oke. Bang Meta. Gini Mbak, sebentar ya Mbak. Jadi gini, karena itu memang sudah aturannya, berarti aturannya adalah aturan intoleran. Resmi sebagai aturan intoleran daerah atau negara intoleran. Karena resmi dimunculkan dalam aturan. Dan Saudi Arabia itu adalah negara Islam. Jadi ini resmi Mbak, resmi sebagai intoleran. Itu simpelnya begitu. Satu lagi Mbak, saya mau berbagi. Gini. Saya mau berbagi, bentar. Di Cilegon memang tidak boleh, sebentar dulu Mbak. Sebentar aja. Saya ngedengerin loh Ya namanya. boleh, ya boleh. Di Cilegon itu memang tidak boleh ada gereja. Padahal di Cilegon itu ada banyak sekali orang Kristen. 6.700 lebih itu yang Kristen, 1.700 lebih yang Katolik. Hindu, Buddha masih ada. Jadi kalau Kristen, misalnya Kristen totalnya bersama Katolik dan Kristen Protestan itu 8.000-an. Ya. Sebentar Kakak, boleh nggak sebentar aja? Ya oke, kita bahas satu-satu ya. Ya udah Sebentar lanjut. aja saya ngomong, boleh? Kalau udah selesai nanti gantian. Ya silakan. Ya nggak mau gantian kamu loh Mbak. Saya menunggu dari tadi. Dengerin. Di Cilegon itu memang ada secara resmi itu petisi yang ditandatangani oleh termasuk pimpinan daerahnya bahwa di daerah itu nggak boleh ada gereja. Gitu. Petisinya ditandatangani di kain putih yang panjang sekali. Itu pernah dipertontonkan. Nah, ini kalau namanya bukan intoleran apa? Silakan. Oke tadi yang Mas Prof Miss tadi itu yang apa gereja Masnya sabar masjid di dulu. Vatikan itu tadi. Ibunya nanya ke saya akan jawab sebentar ya Mas. Ya sebentar sabar ya, karena tadi Miss apa nih, gua nggak tahu lagi, Miss H Sekedar lagi nanya ke mengingatkan saya jawab. Luminara dan Iman, kalian berdua Memang sesama ya, di muslim Cilegon ya. itu tidak. Sekedar mengingatkan kalian berdua sesama muslim. Silakan. Gimana? Udah boleh dijawab belum nih? Bisa dijawab, hanya mengingatkan gitu, kalian tuh setim gitu loh. Ya, Silakan dilanjutkan. jadi memang di Cilegon itu jadi ada beberapa kendala kenapa di Cilegon itu tidak bisa didirikan gereja. Pertama, jadi di dalam aturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, minimal itu harus ada 90 pengguna rumah ibadah di dalam satu wilayah untuk mengurus perizinannya. Dan juga harus didukung Sebentar. Tadi katanya nggak tahu, kok tiba-tiba dia tahu ya? Warga di sekitar dan pemerintah setempat. Halo. Ini kamu dapat dari mana? Tadi katamu Ini nggak tahu, aturan. tiba-tiba kamu. Ini aturan. Tadi katamu kamu nggak tahu, kamu Ini tinggal di Tangerang. Ini aturan. Oh, tiba-tiba kamu langsung tahu. Kalau cuma buka aturan, gue gampang Oh ya. tinggal buka Apa ini aturan. ajaran Islam? Kalau Buka apa? Kalau lu Coba. tanya secara spesifik, gua nggak tahu. Tetapi kalau lu tanya aturannya, Ya, coba. itu namanya Open cam. Tadi kamu Jadi bisa ini buka, nggak cuma bisa buka berlaku di pic. Cilegon. Tunjukin Ini nggak cuma aturannya. berlaku di Cilegon, tapi ini berlaku di Indonesia. Jadi untuk Oke. ya tinggal buka Berarti aja cara dia sendiri. akan Kenapa lu menunjukkan kayak data kecil aja, Islam lu intoleran, bilang bukan susah datanya, banget. bro.
Jesse, buka, Nah, buka. jadi harus ada minimal 90 Buka pengguna datanya, rumah buka ibadah. datanya. Dalam aturannya begitu di negara ini. Nah, kalau Buka, sudah buka. ada 90 orang Minta tolong dong pengguna, bukain datanya. kemudian Tolong didukung biar kita juga lihat oleh nih agama minimal intoleran ini. 60 orang warga sekitar dan pemerintah setempat. Nah, baru tuh boleh ada Coba, rumah tolong, ibadah di sana, bisa tolong. didirikan. Selain itu juga harus didukung dengan izin IMB. Tolong. Selain itu juga harus apa yang minta tolong apa nih? Buka datanya yang kamu. Kan tadi gue udah berjelasan. Nggak ada data dong. Ya tinggal buka dulu peraturan bersama Menteri Agama dan Pemerintah Mana Dalam dong? Negeri. Tadi Lu kamu buka bisa aja kan lu punya buka. Google. Kamu tadi bisa buka. Udah lu punya Google, nggak usah. Itu segampang itu, nggak perlu buka-buka data Nggak punya itu. Google. Aduh, capek banget ya. Beli HP dulu Mana, satu. mana? Jadi itu yang membuat kadang terkendala. Kenapa di Cilegon terkendala? Karena bisa jadi ini kalau kita merujuk dari aturan yang ada, bisa jadi tidak ada kesepakatan 60 orang di situ. Jadi nggak ada yang dukung 60 orang atau lebih, atau bermasalah secara izin IMB-nya. Nah, perlu dilihat, nggak tahu kalau itu yang lu tanya secara spesifik, nah itu yang gua nggak tahu. Tapi kalau tanya secara aturan, nah itu punya aturannya. Nah, kenapa tidak terjadi? Ya berarti ada yang tidak sesuai dengan rincian aturan tadi. Entah karena memang kurang dari 90 orang pengguna rumah ibadah, entah kurang dari 60 orang yang mendukung, entah karena izin IMB-nya bermasalah. Nah, coba dicari tuh ke sana, cari tahu pasti apa yang menyebabkan itu terjadi. Gitu. Kalau lu tanya gue, ya gue nggak tahu. Kan gue bukan orang Cilegon. Mana Kalau datanya secara dulu dong? administrasi negara Indonesia tuh begitu, lu mau tanya di mana aja bakal jawabannya sama. Se-Indonesia ini, lu nanya kenapa di PIK 2? Belum ada memang gereja di sini, tapi baru akan dibangun, sedang dibangun, belum jadi. Oh, di PIK 2 nggak ada gereja. Sama juga di masjid juga belum ada, tapi akan dibangun di sini. Tapi akan dibangun berarti dibolehin ya, Itu dibolehin teman-teman berarti. katanya di PIK 2 nggak ada gereja katanya. Ya sekarang belum ada lah, belum jadi gerejanya. Ya kalau lu mengatakan ada, itu berarti udah Kita jadi. kita Nah, itu ngomong belum negara jadi. yang Islam. Kalau masalah PIK, kita udah tahu Indonesia ada gereja, tapi anehnya Banten nggak ada gereja. Ya, Sekarang lu di nanya apa Cilegon nggak ada lagi? gereja. Ya, Nah, kalau tapi masalah lucunya, Arab, lucunya, ya oke, lucunya, kita balik ke Arab ya. Ini Jesse, setelah lucunya gua buka, negara sebenarnya gua negara aja kelahiran kalau Muhammad. lu bisa buka Google dan segala macam itu ada jawabannya. Nah, Kok Google sih? Arab Saudi itu memang tidak dibuka umum untuk gereja, tapi umat Kristen terutama ekspatriat Oke, agamamu lahir di negara mana? diizinkan beribadah secara pribadi di tempat tertutup. Agamamu lahir di Diizinkan, nggak negara ada yang mana? larang. Halo, Nah, agamamu lahir di negara mana? agama lahirnya nggak ada, nggak lahir di mana-mana. Nggak lahir Emang di lahir? Emang agama Ya, itu dilahirkan? agamamu Pertanyaan gua. diturunkan di negara Emang mana? agama itu dilahirkan? Siapa yang lahirin? Ya, agamamu diturunkan di mana? Diturunkan gimana nih? Emang diturunin? Ya, agamamu Emang agama itu diturunkan? agamamu itu keluar di mana? Di gua mana? Negara mana guanya itu? Keluar dari gua? Emang keluar dari gua? Iya, gua Emang Hira. agama keluar dari gua sih? Gua Hira kan? Mana ada agama keluar dari gua? Gimana sih Siapa lu? yang dapat wahyu? Lu sebagai orang yang beragama masa begitu sih memandang sebuah konsep agama keluar dari gua, turun dari langit? Memang dari gua Gimana sih? kan? Gua apa sih, emang ada agama yang keluar dari gua tuh? Teneng, Gua tiba-tiba Hira. keluar dari gua, neneng gitu. Gimana Gua sih Hira. konsep logikanya nggak lurus nih? Capek gua. Yang bener lah. Sekedar informasi Agama kok di khusus sekedar informasi ya, sekedar informasi di PIK 2 itu ada lebih dari 3 gereja Kristen yang aktif di sana dan sudah digunakan berikut jam operasional dan nomor yang bisa dihubungin. Data ada di layar, simple ada di Google Address. Ada di samping ya, seperti itu. Jadi ada, itu baru di PIK 2 ya. Di PIK 1 aku riset ada 2 lagi gitu. Yang kecil-kecil ada, yang kecil-kecil ada. Itu kayak GBI. Oh, iya. Itu, Oh, itu berarti yang tunjuk gede lah. berarti. Yang kecil ada, yang Yang gede gede, nggak ada. gede belum ada, yang gede itu baru dibangun nih. Nih gue kasih tunjuk yang gede nih, ada nih. Dari sini kelihatan tuh, ntar gue kasih lihat ya, sahabat. Nah, giliran Ada. gitu. Jangan sedih, jangan sedih, jangan sedih. Jangan sedih karena gue kalau yang kecil mana, gue kalau yang kecil-kecil gue mana tahu kan gue nggak ke gereja ya, mana gue tahu kalau yang kecil-kecil terselubung begitu, mana gue tahu kalau yang gede itu gue tahu tuh, gue lihat nih
Yang gede tuh gue kasih lihat. Yang gede tuh dalam pembangunan tuh kalau lihat tuh gue di zoom itu, nah itu di apa tuh tiber-tiber apa itu ya, nah itu tuh lagi dibangun tuh di tengah-tengah tuh, yang di tengah-tengah. Gue nggak bisa Mungkin biar ngezoom lebih lagi, valid gimana kalau Luminara turun sekarang ke sana gitu jalan. Kita nggak tahu gue itu pergi ke gereja sana atau ya, bukan capek gitu. banget ya. Demi lu semua jalan. Nah, Iya, yang itu maksudnya tuh biar yang di tengah-tengah terpercaya tuh nanti dibangun cuci tuh. piring sama lap kacanya Nah, nanti itu gitu. gereja Tiber Nasi ya, apa sih namanya gue nggak tahu. Nah, kalau yang Tiberias. gede, nah Tiberias, Tiber Nasi. Nah, kalau Tiberias tuh ada tuh benar tuh, baru kelar. Kalau lu nanya yang besar, gue mungkin bisa jawab belum kelar karena Tadi kan setahu Prof gue Meta belum nggak ada nanya jadi. ukuran gitu Tapi loh, hanya kalau lu bilang nanya yang gereja. kecil yang mana gue Ngeles tahu, gue aja bukan dari Kristen. Iya, bohong Kalau yang mulu, kecil, Kak. gue nggak Malah nggak lihat malu. dong, kan gue nggak ke gereja. Gimana sih? Ini Nah, saya ini saya Kakak nggak izin malu, Kak saya Jis. izin nanggapin ini ya si Bapak John yang blow on tadi di bawah. Sorry GBI Pak John, sorry keceplosan. gue nggak tahu Si Pak GBI John Talk nulis yang gimana begini. posisinya, gue nggak tahu nih. Gue di Aduh, tolong, aduh. Sabar ya, sabar Ya, nanti ini Mbak. Pak John naik typing di bawah. Bung Meta jalan-jalan ke apa? Aduh, ke Jazirah aja. Kebetulan kakak saya di sana foto gereja katedral di Arab. Pak, tunjukin foto katedral di Arab, Pak. Arab Saudi, Pak. Ya, saya langsung transfer nih 500 euro, Pak. Kalau ada, saya tukar fotonya. Tunjukin, Pak. Itu maksud dia mungkin Pak di John Uni naik, Pak John. Emirat sih, bukan di Iya, Saudi. iya nggak apa-apa, Kak. di Kak Dubai, ini. Pak. Ya siapa tahu ada Dia benar. nggak tahu. Aku juga nggak segan-segan akan mengatakan Prof Meta nipu. Ya nggak masalah Prof Meta Iya, kalau ada benar. naik, Pak John. Silakan gitu. Naik. Kakakmu sekalian sama foto ininya. Buktinya mana? Yang mana sih nama akunnya Pak siapa? Si Pak John tadi. Sekalian